Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita bagus dari Gelora ya hari ini. Kata Fahri Hamzah, gawat pencapresan Anies dan Ganjar. Bisa batal begini analisa Fahri Hamzah. Ini orangnya ya, gemuk. Gelora.co, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fahri Hamzah, buka suara terkait pencapresan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Menurut Fahri Hamzah, pencapresan Anies Baswedan dan Ganjar bisa saja batal sebelum pesta demokrasi atau pilpres itu dimulai ya. Kan kita tahu Anies Baswedan itu dicalonkan, didukung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sementara Ganjar Pranowo itu sudah diumumkan oleh PDI Perjuangan. Tapi meskipun sudah diumumkan, itu kata Fahri Hamzah bisa batal. Kata Fahri Hamzah ya. Karena Fahri mengkritik ya cara partai politik itu atau parpol itu mencalonkan capres hanya berdasarkan survei, bukan dari pengkaderan, kecuali memang Prabowo yang memang dari proses kaderisasi Partai Gerindra. Kata Fahri Hamzah, bukan mustahil jika suatu saat pencalonan Ganjar, Pranowo, dan Anies tiba-tiba bisa batal di tengah jalan ketika tiba-tiba surveinya itu jeblok. Surveinya kan bisa diatur ya. Atau ada perubahan konstelasi politik ya saat ini. Ini kata Fahri saat ada dalam acara Gelora Talks bertajuk menakar peluang capres dan format koalisi parpol 2024 ya. Pertemuan Demokrat dan Golkar itu misalnya bisa memberikan sinyal yang serius ya. Kemungkinan adanya koalisi baru, misalnya kata Fahri Hamzah, Erlangga Hartarto itu calon presiden, ya kan? Berpasangan dengan AHY wakil presiden. Itu berarti Anies bisa batal jadi capres dan koalisi perubahan untuk perbaikan itu bubar. Tetapi Fahri juga berharap tiga-tiganya bisa maju ya, Anies bisa maju, Prabowo maju, dan Ganjar maju. Tetapi kemungkinan bahwa Anies batal atau Ganjar Pranowo itu batal mungkin terjadi katanya. Dan dia tetap berharap tiga-tiganya bisa maju ya, dan akan melahirkan pemimpin yang terpilih ya, yang sanggup memimpin bangsa ini ke depan di tengah ketidakpastian global saat ini. Mudah-mudahan dengan itu pemimpin baru yang terpilih adalah mereka yang kita anggap ya sanggup memikul beban bangsa ini ke depan. Beban bangsa ini luar biasa ya. Korupsi yang menggila, utang yang menggila ya. Perpecahan bangsa ya antara pro penguasa dengan kaum civil society atau oposisi. Ekonomi ya, compang-camping ya semua sisi ini. Dan kita berharap lahir pemimpin yang betul-betul bisa membawa satu harapan baru ya. Yang sudah terjadi ya sudahlah, memang itu takdir ilahi dan kita manusia, bangsa Indonesia hanya menerima takdirnya. Dan kalau bisa boleh milih ya, pilihlah pemimpin yang betul-betul yang bukan disetir oleh orang lain, betul-betul punya satu komitmen ya. Komitmen itu ikatan nurani untuk membela kepentingan bangsanya sendiri, bukan membela kepentingan kelompok dan bukan membela kepentingan oligarki sebagaimana yang dirasakan yang disuarakan oleh para pengamat tentang pemerintahan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi.
Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Suhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Lihat.